Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Mas Haji. Hari ini kita akan membahas materi tentang manajemen. Ya, perlu kalian ketahui, manajemen itu berasal dari kata Perancis, yaitu management. Untuk penulisannya, coba kalian lihat bawah. Mana? Ya, terus manajemen itu memiliki arti mengatur dan melaksanakan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang manajemen, saya sudah menyiapkan PowerPoint atau beberapa rangkuman yang telah saya buat untuk bisa kalian pelajari. Ya, sebelum melihat PowerPoint yang telah saya buat, kalian siapkan kertas atau pulpen, barangkali nanti ada sesuatu yang perlu dicatat dan perlu dipahami, sehingga kalian bisa cari sendiri apa maksud dari pengertian tersebut. Gimana? Udah siap? Ya, langsung saja ke PowerPoint-nya. Ya, materi ini tentang dasar manajemen. Seperti yang saya bilang tadi, dari PPT ini berisi tentang yang pertama adalah pengertian, terus yang kedua adalah unsur-unsur manajemen, ketiga adalah fungsi manajemen, keempat proses manajemen, dan terakhir adalah tingkatan manajemen. Ya, kita mulai yang pertama dari pengertian manajemen. Apa sih pengertian manajemen? Manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan SDM dan SDA yang ada. Kemudian, manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya demi mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah unsur manajemen. Unsur manajemen terdiri dari 6M, yaitu M yang pertama adalah manusia atau man. M yang kedua material atau barang. M yang ketiga machine atau mesin. Terus M yang keempat money atau sering disebut uang. Kelima adalah metode atau cara. Keenam market, pasar. Nah, dari keenam unsur tadi, M yang pertama adalah manusia, merupakan berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas perusahaan. M yang kedua adalah material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun barang jadi. Terus M yang ketiga adalah mesin. Merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya perusahaan. Jadi mesin di sini berfungsi untuk membantu perusahaan dalam melancarkan kinerjanya. Terus metode atau cara adalah pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Lanjut yang M, money. Money sama dengan modal. Modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap, itu bisa berupa tanah, gedung, atau bangunan, dan mesin. Terus modal kerja, itu bisa kas sama piutang. Terus M yang terakhir adalah market, pasar. Seperti yang kita ketahui, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4
macam fungsi. Yang pertama adalah planning. Planning merupakan suatu aktivitas menyusun tujuan perusahaan, lalu dilanjutkan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. Planning dilaksanakan dalam penentuan tujuan organisasi secara keseluruhan dan merupakan langkah yang terbaik untuk mencapai tujuan itu. Pihak manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum pengambilan tindakan, kemudian menelaah rencana yang terpilih apakah sesuai dan bisa dipergunakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan proses yang paling awal dan paling penting dari seluruh fungsi manajemen. Karena apa? Karena fungsi yang lain tak akan bisa berjalan tanpa planning. Lanjut, yang kedua adalah organizing. Organizing adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Dalam bahasa yang lebih simpel, organizing merupakan seluruh proses dalam mengelompokkan semua orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki sedemikian rupa sehingga memunculkan kesatuan yang bisa digerakkan dalam mencapai tujuan. Organizing juga dapat membuat manajer lebih mudah dalam melaksanakan pengawasan serta penentuan personel yang diperlukan untuk menjalankan tugas yang sudah dibagi-bagi. Pengorganisasian bisa dijalankan dengan menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa personel yang menjalankannya, bagaimana tugasnya dikelompokkan, dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Terus lanjut yang ke directing. Directing atau fungsi pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan yang lainnya. Lanjut, yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Controlling merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat, perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Aktivitas dalam fungsi pengendali misalnya saja, yang pertama adalah mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target mengikuti indikator yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan. Jadi, misalkan ada penyimpangan bisa diklarifikasi dengan fungsi controlling. Terus lanjut ke tingkatan manajemen. Ada manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen pengawasan atau pelaksana. Tingkat manajemen puncak atau disebut top management, disebut juga dengan manajemen institusional, eksekutif, key eksekutif, kunci eksekutif, terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer atau sering disebut CEO. Ya, tugasnya adalah mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk perusahaan dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua adalah manajemen menengah, middle management. Disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi. Istilah kerennya division manager. Tugasnya adalah bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang ketiga adalah manajemen pelaksana atau operating management.
disebut juga dengan manajemen penyeli atau supervisory manajemen, bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Ya, terima kasih. Ya, dari materi yang telah saya sampaikan tentang dasar-dasar manajemen, pastinya ada satu atau dua yang kalian tidak pahami atau kurang mengerti. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari di Google atau bisa kalian tanyakan kepada guru-guru kalian, kakak kalian yang bisa paham tentang manajemen. Ya, mungkin itu cukup dari saya, dan apabila ada salah kata maupun salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi pesannya, selamat belajar.